Dari pahitnya penyakit yang dihadapi, manusia belajar manisnya kesehatan. Hai semua, dimanapun kalian berada, tahukah kamu apa itu mikronutrien? Mikronutrien atau zat gizi mikro adalah zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang sedikit. Meskipun dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit, namun mempunyai peran yang sangat penting loh. Mikronutrien atau zat gizi mikro berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan yang sehat bagi tubuh. Pastinya defisiensi zat gizi mikronutrien tentunya dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Untuk itu bersama kami, Febina, Regita, Irodatus, Suci, Laetizia, Sinta, Dewi, Anita, Cynthia, Nebula, dan Andea akan berbagi informasi mengenai defisiensi zat gizi mikro, defisiensi vitamin B2, B3, B6, dan iodin, serta indikator penilaian status gizi berdasarkan metode klinis. Defisiensi vitamin B2. Vitamin B2 atau riboflavin merupakan vitamin yang dapat membantu mengubah makanan menjadi energi, serta bekerja sama dengan vitamin B lainnya untuk menjaga kesehatan mata, saraf, kulit, dan sel darah merah. Riboflavin ini dapat kita temukan di dalam roti, susu, telur, daging, sayuran hijau, dan juga terdapat dalam suplemen. Suplemen vitamin B2 biasanya kita temukan dalam bentuk sirup, tablet, ataupun berbentuk kapsul. Seorang yang mengalami defisiensi riboflavin biasanya dapat memunculkan gejala seperti berikut. Indikator penilaian status gizi klinis untuk mengetahui defisiensi vitamin B2 dapat diketahui dengan gejala seperti berikut: mengalami retak di ujung bibir, sariawan, sakit tenggorokan, gangguan kulit, cairan di selaput lendir, anemia, mata sensitif di area terang, rambut rontok, gangguan metabolisme, gangguan pertumbuhan. Pencegahan riboflavin dapat dilakukan dengan mengkonsumsi vitamin B2 untuk membantu pertumbuhan jaringan tubuh seperti kulit, rambut, kuku, mata, saraf, dan organ tubuh lainnya. Defisiensi vitamin B3. Perlu kita tahu, vitamin B3 atau dikenal dengan niacin merupakan vitamin yang dibutuhkan tubuh untuk memecah lemak dan protein yang kemudian mengubahnya menjadi energi. Kebutuhan vitamin B3 ini dapat dipenuhi dengan konsumsi suplemen dan beberapa makanan seperti daging, roti, bahkan produk olahan yang telah difortifikasi seperti sereal. Biasanya, orang yang mengalami defisiensi niacin dapat dilihat dengan ciri seperti berikut. Faktor penyebab defisiensi niacin yaitu diet rendah niacin, alkoholisme, gangguan makan, pengaruh obat-obatan tertentu, penyakit pencernaan, sirosis hati, dan tumor karsinoid. Penderita defisiensi niacin, biasanya pencegahan yang dianjurkan yaitu mengonsumsi suplemen niacin dan juga melakukan pengobatan dislipidemia. Vitamin B6.
Vitamin B6 atau dikenal dengan piridoksin merupakan mikronutrien yang termasuk dalam vitamin larut air. Pada B6 ini berperan sebagai senyawa koenzim A yang digunakan tubuh untuk menghasilkan energi melalui jalur sintesis asam lemak seperti sphingolipid dan fosfolipid. Selain itu, vitamin B6 juga berproduksi antibodi sebagai mekanisme pertahanan tubuh terhadap antigen atau senyawa asing yang berbahaya bagi tubuh. Gejala defisiensi B6. Beberapa gejala defisiensi B6 dapat diketahui sebagai berikut. Sehingga terdapat beberapa penyakit akibat defisiensi B6, yaitu dermatitis, glositis, peradangan lidah, luka pada bibir, seru bibir, dan kulit. Faktor penyebab terjadinya defisiensi B6 terdapat beberapa hal, yaitu tubuh kekurangan vitamin B lainnya yang secara bersamaan, gaya hidup yang tidak sehat, konsumsi alkohol, merokok, diet dengan tujuan mengurangi berat badan yang tidak sehat, dan sensitivitas yang tinggi terhadap panas dan cahaya. Beberapa pencegahan yang dapat dilakukan karena defisiensi vitamin B6: mengonsumsi makanan yang mengandung banyak vitamin B6 seperti kacang-kacangan, kecambah, ginjal, hati, dan sebagainya. Mengkonsumsi suplemen vitamin B6, tidak mengkonsumsi rokok dan alkohol, dan menjaga pola hidup yang baik. Masuk pada pembahasan defisiensi zat gizi mikronutrien, yaitu defisiensi iodin. Perlu kita tahu, iodium merupakan bagian integral dari hormon T3 dan T4, di mana hormon-hormon ini mempunyai fungsi untuk mengatur pertumbuhan dan pembangunan, serta tiroksin dapat merangsang metabolisme tubuh hingga 30%. Seseorang yang mengalami defisiensi iodin akan terjadi penurunan konsentrasi hormon tiroid dan peningkatan hormon TSH untuk membantu menyerap lebih banyak iodin. Serta seseorang tersebut cenderung malas dan lamban, dan apabila defisiensi iodin terjadi pada ibu hamil, dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan janin, serta berpotensi menyebabkan kejadian BBLR dalam keadaan cacat mental yang permanen, serta menghambat pertumbuhan yang dikenal sebagai kretinisme. Laut merupakan sumber makanan iodium. Dengan begitu, sumber iodium yang baik terdapat pada makanan laut seperti ikan, udang, dan kerang. Pada daerah pantai, cenderung memiliki kandungan iodium yang baik sehingga tanaman yang tumbuh di daerah pantai mengandung cukup banyak iodium yang dapat difortifikasi menjadi garam beriodium. Penyakit defisiensi iodium. Gondok merupakan contoh penyakit akibat kekurangan iodium, di mana penyakit gondok dapat terjadi pembesaran kelenjar tiroid yang mengakibatkan stimulasi TSH menjadi berlebihan karena tidak direspon oleh kelenjar tiroid akibat defisiensi iodium. Selain itu, gondok juga terjadi akibat konsumsi zat keitrogenik atau zat sebagai blocking agent yang berlebihan, seperti singkong, kentang, kubis, brokoli, dan toge. Yang dapat terjadi pada tahap selanjutnya, defisiensi iodium mengakibatkan kretinisme atau hambatan pertumbuhan fisik dan mental serta gangguan pendengaran dan bisu.
Beberapa bentuk pencegahan yang dapat dilakukan akibat defisiensi iodin, yaitu mengkonsumsi makanan yang kaya yodium, menggunakan garam beriodium dalam asupan makanan yang dikonsumsi, mengkonsumsi multivitamin yang di dalamnya mengandung yodium, dan penganekaragaman makanan. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan sebagai referensi. Berikut penjelasan singkat mengenai beberapa defisiensi mikronutrien dan pengukuran indikator dengan metode klinis. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan. Salam sehat dari kami. Thank you.